حضرة سيدنا حبيب الشيخ الأخلاق يا رب ثم الهدى إلى وصفه المشهد وصف الأمانة الكتاب وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah olehmu bahwasanya asal bagi kasih akan harta dan yang kelakuan yang dicela, dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kekikirannya dengan menahan daripada umpama sedekah, tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Berapa banyak orang yang pemurah tetapinya kasih ia akan harta, maka murah dia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah, dan yang demikian itu dicela juga pada syara. Karena bahwasanya kasih akan harta ini melainkan dia daripada melalaikan ia daripada zikir kepada Allah, dan memalingkan ia akan hati kepada dunia, dan meneguhkan ia akan meneguhkan ia dengan sangkutannya dengan dunia, hingga berkata atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Ujar pengarang kitab, ketahuilah olehmu bahwasanya asal bagi kasih akan harta itu adalah kelakuan yang dicela. Maksudnya disayang harta, sayang harta, sayang duit. Sayang duit ini maksudnya apa? Seorang punya punya duit, tabungan banyak, tapi disimpan ini aja. Nah itu sayang harta, disimpan ini aja. Jadi kalau orang kan biasa pembantuan, biasa membantu ke orang lain atau bersedekah, ada dua dipakai kesan seorang bilang apa ngarannya, bilang paling biasanya tuh kesan seorang aja berpikir memakai duitnya, apalagi kesan memberi orang ya. Ini sayang harta ngarannya, sayang di duit. Ini perkara atau akhlak yang dicela, yang pada bagus katanya. Kikir, bakhil tadi. Kesan saurnya ada 6 orang tuh 6 kesan seorang aja pamalaran juga. Hakon memakai baju nang rabit-rabit. Asal jangan keluar duit. Hakon makan nang sakit-sakit padahal duit banyak aja. Padahal duit banyak aja. Jika balik biasanya hendak makan tanyaman, badannya itu kalau aja. Tapi ini kadang hakun memilih makan nang sakit dengan niat, dengan tujuan supaya duit kada keluar. Saya membela di duit. Tapi lain, amunnya orang dalam misalnya menyimpan duit, biasanya ada keperluan yang lain yang lebih penting, nah itu kan masalah. Ini marganya apa? Kalau anak ini marganya karena sayang benar di duit. Sayang benar di duit. Gesan seorang aja pamalar, apalagi gesan bersedekah. Ini ngarannya syuh. Syuh ini lebih dahsyat, lebih ngeri daripada bakhil. Ya ada bakhil, tingkatannya ada syuh. Syuh ini artinya liwar pamalarnya, liwar bakhilnya. Gesan seorang aja bilang ada mau mengeluarkan duit, apun bersakit-sakit, asal duit kada keluar, asal duit masih utuh, asal simpanan masih pengaruhnya masih sekutu. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang nama ini.
Bisa seorang aja pemakan. Hakun jaka paling biasanya adalah hendak ke majelis atau kemana hendak apa hendak bersilaturahmi ke keluarga kan. Jangannya itu mengarahkan dari satu. Hakun bisa tidak umpamanya lah. Hakun bisa tidak asal duit tidak keluar. Oman. Nah itu ngarannya syuh. Syuh ini lebih buruk daripada bakhil kan. Bakhil itu kan bagus, lebih kali bagus lagi syuh ngarannya. Syuh ini luar biasa bakhilnya. Kesan seorang pamalar, kesan orang pamalar, kesan seorang aja pamalar juga, apalagi kesan orang. Nah, bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Namun orang kada berduit, jangan dipadahan orang nang kada berduit, kada bersedekah, yang kada kau bersedekah disambat nya tuh kikir ada. Nya kada kau bersedekah, mereka kada berduit, jangan kita sambat nya tuh bakhil. Karena orang nang kada besi harta tapi inya kada dapat namun inya kada kau bersedekah marga kada besi harta itu kada bakhil. Orang itu nang bakhil ini nang besi harta kada hafal bersedekah. Harta banyak di rumah, duit banyak di rekening, miliaran. Tapi ada orang minta sumbangan 1.000 rupiah, ada hafal mengeluarkan. 1.000 rupiah pada hafal mengeluarkan duit dalam rekening besar miliaran. Nah, itu ada berkah hartanya. Ada berkah. Kayaknya harta nikmat berkah itu adalah nikmat yang kita pakai, kita gunakan biasa beribadah. Sama kayak umur kita nih hendak berberkah, hendak ada apa? Hendak berberkah dipakai biasa beribadah. Nah, orang-orang Bahari itulah kayak Imam Al-Ghazali itu nah, Sidin umur kurang lebih 55 tahun aja meninggal, tapi jadi wali orangnya. Jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala 55 tahun. Itu dipakai ke sana apa? Umur segitu jadi sampai itu tuh ada lain daripada ibadah kepada Allah. Namun kita umur 80 umpamanya berberkahkah 80 belum tentu. Karena dilihat dipakainya gesan apa? Gesan berlebihan jalan, gesan beribadah atau nang sia-sia kan? Tergantung kita tuh. Allah Ta'ala itu dalam seharian itu memberi waktu kita sama kalau bertahan 24 jam. Nah, masing-masing orang tuh 24 jam diberi waktu dalam sehari semalam. Kira-kira sama kalau bertahan 24 jam. Adakah nang belain misalnya 28 jam? Kalau ada nang belain kira-kira sama. Cuman kenapa jadi berkahnya waktu 24 jam itu masing-masing orang belain kenapa? Dapat berkahnya. Karena masing-masing diberikan oleh Allah Ta'ala modal 24 jam, tapi masing-masing lain-lain menggunakannya. Nah, kita ini tak masuk orang yang menggunakan waktu, mudah-mudahan waktu kita ini menjadi berkah. Karena kita menyatakan kita beribadah sesalam maghrib isya, kita tidak mau beribadah 24 jam. Tapi paling kadang kita memakai waktu sesalam maghrib isya beribadah. Di antaranya apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Nah, ini alhamdulillah ini berkah. Kenapa? Sebab karena orang yang rutin mengaji, mempelajari ilmu agama itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini bujuran. Karena orang sudah menjalani, karena orang mengalami barakah berhadi, nah, sampai wah ini rutin talabul ilm, rutin menuntut ilmu, alhamdulillah rezeki itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bahari kami mendatangi ke rumah-rumah guru,
Mendatangi ke rumah-rumah guru, minta lajari fikih, minta lajari tauhid, minta lajari tasawuf, belajar ilmu apa namanya, baca kitab, belajar ilmu nahwu, ilmu sorof namanya itu. Selain belajar di sekolahan, kami datang ke rumah guru. Datang ke rumah guru. Bahkan dibuka yang Banu Sidinnya ada, Banu Sidin kadada. Orang bahari itu kadada HP. Jadi kada kau menakon kan, kada kau menakoni guru, hanya di rumah Sidin kadada. Jadi kan kadada HP. Jadi bila Sidin pastakan ada di rumah, alhamdulillah belajar. Tapi kalau pastakan Sidin awal atau pas Sidin kadada beli kan itu bahari. Karena al-ilmu yubda wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, jangan seorang menyuruh guru datang ke rumah minta lajari, jangan. Nah, ilmu yubda, ilmu itu didatangi, kita yang datang ke rumah guru. Nah, dan tetapi nyata ia dengan kasihnya. Berapa banyak orang nampak murah, tetapi yang kasih ia akan harta. Tetapi ada juga orang yang pemurah nih. Kelihatannya pemurah orang nih, tapi hakikatnya kasih jualan harta. Kasih dan hartanya artinya pamalan juga hakikatnya. Apa? Contohnya apa? Contohnya orang yang bersedekah, tapi tujuannya geser supaya dipuji orang. Oh, si anu tuh aja pemurah benar orangnya aja. Si anu tuh aja menyumbang sama lapor luar biasa, menyumbang di Langgar 100 juta, hebat si anu tuh aja. Nah, ini hakikatnya orang ini pamalan, bukan pemurah, karena niatnya salah, karena niatnya untuk dipuji orang, niatnya untuk dipuji orang, ria. Tetapi inilah, kita jangan tertipu dengan jangan jebakan setan. Terkadang setan itu menjebak kita, kayak apa? Contohnya, terkadang kita itu kalau hendak beramal itu dibisiki oleh setan, ikam jangan beramal di setan. Takutannya kayaknya kalau ikam meriah. Ini bujukan setan. Jadi hati-hati. Terkadang kita itu kalau hendak beramal, hendak bersedekah, hendak bahagia, terkadang muncul bisikan setan. Ujar setan apa? Jangan bersedekah, karena ikam riak. Kayak apa menghadapinya? Kayak apa melawannya? Kita harus ada ilmu melawan bisikan setan nih. Ada kegampangan. Orang yang ada ilmu, kayaknya tak pikir mending gak usah beribadah. Kalau kaina riya, gair kena riya, marga gair karena riya, lalu kada amat beribadah. Nah, masuk jebakan syaitan. Nah, bagus namanya apa? Nah, bagus itu adalah gesak aja beribadah, gesak aja bersedekah, walaupun awalnya riya, walaupun awalnya kada ikhlas. Kita bersedekah itu di awal-awal itu kadang kada ikhlas, gesak aja. Tapi kaina namun kita harus bersedekah itu kaina ada yang tetapi kita kawa ikhlas bersedekah. Ada tuh. Sama kita beribadah awal-awal tuh bisa jadi kita beribadah itu kada ikhlas. Tapi ketika sudah menjadi rutinitas kita beribadah, melakukan ibadah tersebut, itu kaina ada amal ibadah kita tuh yang kita kawa ikhlas. Jadi jangan terjebak dengan bisikan syaitan nang membisiki ke telinga kita, ujar setan, jangan hapon beribadah karena ikam kada ikhlas juga paraya beribadah. Jangan meninggalkan sesuatu amal ibadah marga takutan kalau riya, itu sudah riya. Itu sudah riya. Jadi hati-hati benar nih, mun kada ada ilmunya, iya nang orang tuh kada hapon bersedekah takutan riya aja. Ada masalah. Bersedekah itu hendak disambat orang kah? Di pengumuman tenang, hendak kada kah? Itu ada masalah.
orang nang disambet ngarannya si anu bin si anu menyumbang hari ini 100.000 ya, pembangunan langgar. Si anu bin si anu menyumbang 200.000. Nah itu orang yang disambat macam itu, disambat ngarannya itu belum tentu orangnya ria. Bisa jadi orang tadi sengaja menampakkan kebaikannya, menampakkan sedekahnya, tujuannya ke sana apa? Tujuannya supaya yang lain bersedekah juga. Atau bisa juga orang tadi menampakkan sedekahnya supaya orang lain jangan menuduh macam-macam. Nyamun bersusunyian aja, apa aja bang? Cuman karena orang menyangka akan bagus si haji nota, si haji nang berduit dah, itu sebuah lagi bersedekahnya. Nah, ini ngaran montong di kampungnya, gitu pak bisa. Montong di masyarakat ini, gitu pak bisa. Masyarakat kada tahu, lalu tersangka buruk lawan si haji nang anu tenan. Padahal si dia bersusunyian beri sejuta langgar sampai bulan pamannya. Tapi si dia kada beda. Nah, untuk mengantisipasi hal kayak itu, lalu si dia bertampai 100.000. Bertampainya si dia 100.000, tapi nang bersusunyian sejuta. Nah, itu dah penorang dah. Bertampai sidin bersedekah tujuannya supaya orang jangan sangka buruk. Terus supaya apa? Supaya orang yang lain juga bersedekah. Karena bahwasanya kasih akan harta ini melalaikan daripada zikir kepada Allah, melalaikan mengingat kepada Allah Taala. Orang yang sayang lawan harta itu akibatnya apa? Akibatnya koler daripada saya kisah koler daripada makin jauh daripada Allah Ta'ala, melalaikan ia daripada zikir beribadah kepada Allah dan memalingkan ia akan hati kepada dunia dan hatinya berpaling menuju maitihi dunia aja, sibuk lawan dunia aja. Dunia itu apa? Dunia itu artinya nang segala sesuatu selain Allah nang ada bernilai apa-apa itu dunia. Dunia, jar orang India dunia bertahe. Dunia itu selain Allah Taala nang ada bernilai apa-apa. Nang ada bernilai di sisi Allah namanya dunia. Harta kita amun kali dipakai jasa beribadah dunia ngarannya. Duit kita lamunnya duit memalingkan kita daripada beribadah kepada Allah dunia ngarannya. Tapi namun duit dipakai jasa mau posik anak pesantren misalnya, anak sekolah, pondok umpamanya, nah itu pada dunia itu pada dunia. Anak buah misalnya sekolah mengaji ikrar, lalu kita sangui anak tadi supaya ada bersama tulang, nah itu pada masuk dunia. Atau menghadiahi gurunya nama ngaji, gurunya bela nama lajari mengaji itu kita hadiahi sebulan berapa misalnya. Itu kada termasuk dunia, kada termasuk harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan agama, itu kada termasuk dunia. Itu tadi contohnya anak buah kita, cucu kita belajar mengaji Al-Quran, Iqra tadi. Lalu kita bahagia lawan gurunya 1 bulan, bahagia itu kada termasuk daripada dunia. Telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Duhai orang-orang yang beriman, ya Allah Ta'ala ini, la tulhikum, janganlah tulhikum, janganlah memalingkan akan kalian, karena memalingkan amwalukum, harta-harta kalian,
wala auladukum, dan anak-anak kalian, an zikrillah, daripada mengingat Allah. Ya, hati-hati benar nih larangan daripada Allah Ta'ala. Apa larangannya? La tulhikum, janganlah harta kita, anak cucu kita, keluarga kita menjadi sebab kita berpaling daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Isi harta banyak tapi tidak banyak bahagia. Itu tulhikum amwalukum, hartanya memalingkan diri kita, harta memalingkan diri daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada apa-apanya, diisi duit banyak kan, diisi harta banyak kan, tapi gak ada ibadah, tapi gak ada mau nuntut ilmu, arai, jadi dia bernilai apa-apa. Diisi harta banyak, rugi benar. Namun kadang dipakai gesan beribadah kepada Allah Ta'ala, rugi kita. Ada dan apa-apanya, kita mengumpulkan harta sebanyakan tapi beribadah ada, bersedekah ada, gawian nyambati orang, nyinyiri orang, umpamanya terjadi apa-apa, rugi kita. Umur dipakai, ini nikmat yang paling agung, salah satu nikmat yang paling besar adalah umur kita. Jangan sampai umur kita ini dipakai gesan sesuatu yang sia-sia, apalagi kita gawe maksiat, sesuatu yang kada bernilai ibadah. Jangan sampai, waliyadzubillah. Hajar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, keluarga kalian memalingkan kalian daripada berzikir, daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai harta kita yang banyak malah kita lalai daripada ibadah. Makin banyak harta, makin kada ibadah. Jangan sampai. Dan berfirman Allah Ta'ala surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya hanya saja harta-harta kalian, wa auladukum, keluarga kalian, itu menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu sesuatu yang bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat kena. Itu fitnah, artinya sesuatu perkara nama ulah yang bisa menyebabkan kita itu rugi di akhirat, fitnah. Apa di antaranya? Harta. Pesugihan, apalagi mencari hartanya pakai pesugihan pulang. Bilang padahal mahar butuyul umpamanya. Apakah itu mahar butuyul? Undul-undul. Misalnya apakah itu mahar butuyul? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan keluarga dan anak bini, maksudnya ini fitnah. Bisa jadi marga tuntutan dari anak, dari bini, tuntutan atau dari suami misalnya. Lalu seseorang tadi, si suami ini marga banyak tuntutan dari anak bini, pak pihaknya apa? Paksa mencari rezeki dengan cara yang haram. Nah ini biasanya itu bisa jadi seperti itu. Supaya tampil kayak artis jangan begini, maksa ya akhirnya mencari harta tambahannya. Padahal nang lagi sudah dia mencukupi, cuman nabinya hendak nang ada lagi nih umpamanya. Nah itu menjadi fitnah. Wa auladukum, atau dari anaknya bisa juga wa auladukum fitnatun, itu bisa menjadi fitnah, menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kerugian maksiat maksudnya. Misi harta, akhirnya banyak misi harta, hati-hati jangan sampai banyak misi harta malah tambah rajin maksiat.
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Maksud fitnah ini artinya sesuatu yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam sesuatu yang merugikan kita di akhirat kita. Jangan sampai. Harusnya harta keluarga inilah yang menjadi modal kita supaya kayaknya kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu tuh harusnya. Nah, mana sugih kayak apa supaya mana banyak berisi harta di dunia nih kayak apa supaya di akhirat kena nyaman. Itu tuh dipikirkan. Mana basic keluarga supaya pikirkan tuh kayak apa keluarga ini menjadi diri seorang ini kan di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Artinya anak ini dididik bujur-bujur, dilajari bujur-bujur, dididik bujur-bujur dengan ilmu agama supaya selamatan di akhirat. Ini tanggung jawab seorang kepala keluarga ini harusnya melajari anak, melajari bini. Jangan sampai anak bini kita mengaji jual bisa. Nah, ini tanggung jawab abahnya. Amun abahnya kada sanggup melajari, minta lajariakan kepada ustadz atau guru. Kalau si anak kada bisa mengaji, abahnya kada bisa juga, maka wajib bagi kuitannya menyuruh si anak tadi belajar ke guru, belajar ke ustadz supaya bisa mengaji. Jangan berdiaman aja, jangan dilihatkan aja. Namun nangaran kanak-kanaknya, namun kadang menyuruh belajar mengaji, kuitannya kadang membimbing sanayun-nayunnya. Naran kakanakan, ini kakanakan tuh harus ada bimbingan dari kuitannya. Makanya dulu minta maaf benar, kalau hari yang lain itu kada kawan turun malah sasalah maghrib dan isya atau subuh itu kada kawan turun. Kalanggar kenapa? Karena sasalah maghrib isya itu ulun di rumah, ulun pakai di rumah biasa mengajari anak ulun mengaji. Ya karena itu kewajiban Pak, kewajiban. Jadi kada kau ditinggalkan. Ada kalau ditinggalkan itu maghrib. Karena ulun mengajari anak ulun mengaji itu antara maghrib isya terus setarusannya setelah sholat subuh. Jadi mau minta maaf benar ulun kalau di hari yang lain ulun kada kawan turun. Tapi kayaknya insyaallah kayaknya ada bila anak ulun sudah lancar, sudah tamat mengajinya, insyaallah kayaknya kau aja turun ke sini. Maghrib isyanya, subuhnya. Karena ada kewajiban di situ. Kalau untuk saat ini lo minta maaf kada kau turun karena ada kewajiban itu. Kewajiban melajari mengaji dan la tattakhizu dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tattakhizu di'ata fataraghamu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya berhasil maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Artinya jangan menoleh kepada dunia. Hati kita itu dijaga, maksudnya jangan sampai menoleh, jangan sampai memikirkan dunia. Maksudnya dunia itu apa? Sesuatu selain Allah yang ada bernilai apa-apa. Artinya jangan mengulah fokus perhatian hati kita itu memikirkan dunia. Maksud dunia tadi adalah sesuatu selain Allah yang kada bernilai apa-apa di akhirat, itu artinya dunia. Tapi kalau sesuatu tadi menjadi bernilai di akhirat, itu kada dunia. Misalnya duit ini amunnya kita berikan ke nafkah misal anak, ya Allah itu, dan anak kita dipakainya besar misalnya ongkosnya sekolah, ongkosnya belajar, nah itu kada dunia karena itu bernilai akhirat. Atau misalnya duit tadi disedekahkan pada orang yang memerlukan, misalnya anak yatim, fakir miskin yang ada di paparan kita nih.
Umpamanya, nah ini kada termasuk dunia, itu kada dunia, tapi itu bernilai di sisi Allah di akhirat kana. Jadi yang dimaksud dunia tadi adalah harta kita nang kita pakai gesan untuk sesuatu nang sia-sia. Gesan sia-sia, sesuatu nang kita pakai gesan sia-sia itu dunia namanya. Umur amun dipakai gesan sia-sia, berlebihan aja sia-sia, itu kan itu dunia namanya. Atau dipakai gesan maksiat, dunia namanya itu. Maka menang gesan sia-sia, gesan maksiat rami apa? Rami bener nih. Nah, rami bener. Tapi kalau untuk urusan akhirat, lalu hama moler. Nah kayak guring aja lah, guring itu bisa menjadi bernilai, bisa menjadi sesuatu yang bernilai gesan akhirat, dan bisa kada bernilai apa-apa, sia-sia, guring. Nah, orang guring itu ada yang bernilai ibadah, ada yang kada. Ada yang semata-mata guring mengaruh, wah. Tapi ada orang yang guring itu justru mendapat pahala. Contohnya adalah orang guringnya tergantung niatnya. Orang guring, ada orang guring itu semata dengan niat umpamanya hendak mengistirahatkan tubuh supaya kayak siang hari kuat mencari rezeki yang halal. Nah itu ibadah guringnya tuh selama guring tak? Selama sidin guring berapa jam tuh guring? 7 jam, 8 jam misalnya guring. Itu bernilai ibadah. Dengan bila niatnya macam itu, supaya kayaknya aku ini hendak guring, kayaknya supaya esok kuat mencari rezeki yang halal. Nah, mencari rezeki yang halal itu ibadah. Pulang ke pasar, berdagang, cari rezeki yang halal, ibadah tidak. Atau misalkan ada yang kesakulahan mengajar, atau mencari rezeki yang halal, itu ibadah tidak. Jadi ibadah tuh kita kadang mesti berunggur di langgar, kadang mesti nangka itu. Bisa jadi tempat di mana-mana. Atau misalkan Anda guring, masih kurang-kurang ada ngarannya guring itu guring kairullah. Guring sebentar menjelang waktu zuhur. Ada guring misalnya 15 menit dah guring sebelum hari dah. Sebelum zuhur guring dulu di situ. Nah, niatnya guring umpamanya tujuannya supaya kena malam kawat tahajud. Nah, itu ibadah dah. Ibadah. Tahajud, nah, supaya malam kawat tahajud, lain tahajud. Nah, itu niatnya tuh lain. Itu ibadah tuh guring. 2 orang misalnya ada nang seikong berniat macam itu, guringnya nang seikong ada berniat apa-apa. Oke. Nang seikong ada berniat apa-apa. Amun nang seikong niat guring supaya kayaknya misalnya supaya kayaknya waktu siang guring 8 jam malam misalnya deh. Maksud niatnya supaya kayaknya siang hari kau mencari rezeki nang halal itu ibadah kita. Guringnya beribadah, nilai ibadah sampai kenanya bangun turing. Mbah itu ada pulang makan tuh kawan makan itu bisa bernilai ibadah bila niatnya tepat makan. Misalnya aku nih hendak makan nih. Nah, misalnya nih aku hendak makan dengan niat karena bila aku makan tapi makanan yang halal lah, jangan makan babi. Maksudnya halal, makanan yang halal kita hendak makan. Nah, lalu kita berniat sebelum makan tadi, aku nih hendak makan tujuannya supaya kayaknya kawa mencari rezeki yang halal. Nah, makannya tuh ibadah itu. Namunnya kita kada berniat napa-napa, kada makannya tuh ada bernilai napa-napa, biasa sia-sia tadinya. Jadi segala sesuatu perbuatan yang hukumnya boleh itu bisa menjadi ibadah tergantung niatnya.
makan apa misalnya yang nyaman-nyaman tuh. Ya, terkadang adalah ada juga di antara orang-orang dekat dengan Allah, kasih Allah Taala itu ada terkadang uh, melajari muridnya untuk memakan makanan yang nyaman-nyaman. Tujuannya supaya apa? Supaya kau bersyukur. Makan durian, makan 7 durian, makan durian itu kalau jadi ibadah dengan niat kayak apa? Dengan niat supaya kau mensyukuri nikmat Allah Taala. Itu ibadah makan duriannya. Jadi makanannya nyaman, dapat pahala pulang siapa nak ada hakon. Diberi orang nak pulang makanannya tadi. Dikirimi orang makanannya nyaman, lalu niatnya memakan macam itu, pulang niatnya tujuannya ibadah, tujuannya kesan bersyukur dan Allah Taala. Nah, mana dapat makanan nyaman, mana tarasani makanan nyaman, mana berpahala pulang. Nah, ini orang nak ilmunya nak paham. Namun yang ada paham sekedar makan warak, pahalanya ada dapat itu, ada dapat pahala. Nah ini. Atau misalnya memakai baju hanyar, memakai baju yang hanyar dengan niat yang baik macam tadi, niatnya tujuannya supaya apa? Supaya kawan mensyukuri nikmat Allah Taala, dapat pahala itu selama memakai baju tadi. Dapat niatnya macam itu sejak kita memakai baju tadi sampai kita memacul baju tadi itu pahala terus mengalir. Ini makanya orang wali Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala itu 24 jam orang dapat terus pahala. Karena orang ada niatnya. Orang ada niatnya minum minuman aja dapat pahala. Orang kayak minum kopi itu. Orang ada niatnya, orang yang wali Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu minum kopi dapat pahala. Kenapa jadi dapat pahala? Karena niatnya jujur. Niatnya apa? Niatnya itu diantaranya adalah orang dengan niat bila minum kopi itu tujuannya supaya kuat mata tuh, supaya mata kada mengantuk biasa beribadah, ya tak? Supaya mata kada mengantuk biasa beribadah. Kopi dapat pahala. Tapi minum kopi ini biasa apa lah? Biasa orang nak ada diisi penyakit mah. Namun mah minum kopi bagiannya tambah. Jadi kalau nak minum kopi obati dulu mahnya. Obat mahnya amping aja. Ya ayo hasil minum kopi. Namanya hendak minum kopi kayak kayak orang-orang wali lah, orang-orang yang dekat dengan Allah Taala itu wiridannya diantaranya minum kopi. Itu silahkan, tapi mahnya kalau ada penyakit mah jangan. Kalau hendak diobarasani penyakit mahnya diobati dulu minum kopi. Kopinya kopi nang hilang. Apalagi kan mana kan kopi hilang. Orang bahari itu bila malam Jumat niatnya minum kopi supaya kuat beribadah. Ada yang kita kada bila malam Jumat menyediakan kopi bisa makhluk halus saja. Nah, lepas sudah bisa apa itu disediakan kita. Buat orang bahari minum kopi malam Jumat bersedia kopi itu supaya kuat beribadah. Itu orang bahari ada niatnya bisa memberi buaya kuning, buaya apa. Nah, itu luput sudah niatnya itu. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus begini menjadikannya. Maka tiada ada hadis ini mansukh dengan menjadikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya akan ke kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya
beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjualan dan tiada berjual beli daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah orang yang berisi harta banyak, orang yang walaupun dia berisi harta banyak, walaupun dia berisi gawian banyak, walaupun dia berisi keluarga yang banyak, tapi itu tidak mengulahinya lalai daripada beribadah kepada Allah Ta'ala itu. Tetapi justru maulah rajin beribadah, maulah banyak, maulah tambah syukur kepada Allah Ta'ala. Berisi harta banyak, makin banyak saban hari, bukannya tambah boleh beribadah, tapi tambah bersyukur, tambah rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang bujur ilmunya, bujur menjalani kehidupan. La tulhikum. Ini pesan Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, keluarga kalian menjadi sebab kalian berpaling daripada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita berada husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan mendapatkan ampunan sakala kita sabar dan sakeluarga dia dan tetangga kita, dan mudah-mudahan kita benar terbebas daripada segala bala musibah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Berkah kita berkumpul di tempat ini. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.